Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang KWU Farmasi mengenai studi kelayakan bisnis. Kemudian yang pertama kali yang harus dilakukan dalam memulai usaha baru adalah menganalisis kelayakan usaha tersebut. Hakikatnya, analisis dari kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban mengenai apakah peluang usaha yang berupa produk baru atau jasa itu dapat dijual. Jadi, studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Nah, dalam studi ini pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknik sangat penting karena akan dijadikan sebagai dasar implementasi kegiatan usaha. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis itu sendiri, yang pertama yaitu untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, untuk mengganti peralatan atau mesin, untuk menambahkan mesin baru, untuk memperluas cakupan usaha, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, fabrikasi proyek A atau proyek B, dan sebagainya. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis yaitu untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang sekiranya kurang menguntungkan. Tentunya studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan resiko dari kegagalan investasi bisnis. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan usaha, yang pertama adalah pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Yang kedua ada pihak investor atau penyandang dana. Yang ketiga pihak masyarakat dan pemerintah. Intensitas studi kelayakan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu besarnya modal yang diinvestasikan. Umumnya semakin besar jumlah modal yang ditanamkan, maka semakin mendalam studi kelayakan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka harus semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Yang ketiga ada kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis, yang mana semakin banyak faktor yang mempengaruhi implementasi proyek investasi, maka semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Jadi, semakin besar modal yang diinvestasikan, maka semakin tinggi ketidakpastian dan semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi. Maka semakin mendalam juga studi kelayakan yang akan dilakukan. Proses studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua ada tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini merupakan tahap perumusan visi dan misi. Yang ketiga yaitu tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap pengkajian ide bisnis. Yang keempat ada tahap keputusan, yang mana tahap ini adalah langkah terakhir dalam tahapan pengambilan keputusan apakah bisnis itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan bisnis itu yang pertama yaitu analisis aspek pemasaran atau peluang pasar, yang mana para wirausaha ini akan membuka usaha itu membutuhkan informasi mengenai pasar, karena tujuan dari pemasaran yaitu untuk memenuhi permintaan daripada pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek produksi atau operasi, yang mana ini dilakukan untuk menganalisis proses produksi atau operasi. Yang ketiga ada analisis
aspek manajemen, yang mana analisis ini meliputi kepemilikan organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Kemudian ada yang keempat, analisis aspek keuangan, yang mana analisis ini merupakan analisis kelayakan finansial yang menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk kegiatan tertentu dan laba yang dapat diharapkan dari usaha tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.